Sebagai negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, Spanyol telah menunjukkan sikap tegasnya kepada dunia. Negara Eropa ini baru saja membuat kebijakan yang melarang kapal pengangkut senjata ke Israel berlabuh di negaranya. Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares mengatakan negaranya mendeteksi ada sebuah kapal yang ingin singgah di Spanyol. Setelah ditelusuri, kapal itu ternyata mengangkut senjata yang akan dikirim ke Israel. Albares mengklaim ini pertama kalinya Spanyol mendeteksi kapal pengangkut senjata Israel yang hendak singgah. Oleh karena itu, pemerintah langsung mengeluarkan larangan bagi kapal tersebut dan kapal serupa untuk berlabuh. Albares menegaskan alasan Spanyol menolak kedatangan kapal pengangkut senjata Israel sudah jelas. Menurutnya, yang dibutuhkan Timur Tengah saat ini bukanlah senjata, melainkan perdamaian. Albares memang tidak merinci kapal mana yang mengangkut senjata ke Israel tersebut. Namun, Menteri Transportasi Oscar Puente mengatakan bahwa kapal Mariane Danica telah meminta izin untuk singgah di pelabuhan Spanyol pada 21 Mei mendatang. Surat kabar El Pais menyebutkan kapal berbendera Denmark itu membawa 27 ton bahan peledak dari Madras di India ke pelabuhan Haifa di Israel. Israel akan menghapus perjanjian dagang dengan Turki dan mengenakan tarif 100% pada barang impor dari negara tersebut. Keputusan ini diambil sebagai balasan atas kebijakan Turki yang menghentikan ekspor ke Israel awal Mei lalu. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan rencana menghapus perjanjian dagang dengan Turki akan diajukan ke kabinet untuk mendapat persetujuan. Menurut rencana, semua pengurangan tarif bea cukai yang berlaku untuk barang-barang impor dari Turki ke Israel akan dihapus. Pada saat yang sama, bea masuk akan dikenakan pada produk apapun yang diimpor dari Turki ke Israel dengan tarif 100% dari nilai barang. Smotrich mengatakan langkah ini diambil untuk memperkuat manufaktur Israel sambil mengurangi ketergantungan pada Turki. Namun penghapusan perjanjian dagang ini kemungkinan akan pulih jika Erdogan tak lagi menjabat sebagai presiden. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan Turki mengatakan kegiatan ekspor dan impor terkait Israel telah dihentikan. Hal ini berlaku untuk semua produk dagang tanpa terkecuali. Kementerian menegaskan bahwa Turki akan menerapkan langkah ini sampai Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan yang cukup ke Gaza. Spanyol telah melarang kapal yang mengangkut senjata ke Israel berlabuh di negaranya. Larangan ini resmi diberlakukan mulai Kamis 16 Mei 2024. Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares mengatakan alasan negaranya menolak kedatangan kapal pengangkut senjata Israel sudah jelas. Menurutnya, yang dibutuhkan Timur Tengah saat ini bukanlah senjata, melainkan perdamaian. Albares memang tidak merinci kapal mana yang mengangkut senjata ke Israel tersebut. Namun, Menteri Transportasi Oscar Puente mengatakan bahwa kapal Mariane Danica telah meminta izin untuk singgah di pelabuhan Spanyol pada 21 Mei mendatang. Surat kabar El Pais menyebutkan kapal berbendera Denmark itu membawa 27 ton bahan peledak dari Madras di India ke pelabuhan Haifa di Israel. Sebelumnya, Spanyol juga telah mengumumkan niatnya untuk mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan secara resmi bersama 3 negara Eropa bulan ini. Dengan begitu, jumlah anggota PBB yang mengakui negara Palestina akan semakin bertambah. Angkatan bersenjata Houthi kembali menembak jatuh drone MH-9 Reaper milik Amerika Serikat. Penembakan dilakukan saat drone tersebut terbang di wilayah udara Ma'arib, Kamis malam. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree mengatakan pasukannya menembak jatuh drone Amerika menggunakan rudal permukaan ke udara. Video yang beredar memperlihatkan puing-puing drone berserakan di tanah. Jenderal Yahya berjanji video detik-detik penembakan drone Amerika ini akan segera dirilis. Dilansir Al-Mayadin, ini adalah keempat kalinya Houthi menembak jatuh drone Amerika sejak Perang Gaza dimulai. Pada akhir April lalu, drone MH-9 Reaper juga dilumpuhkan di Provinsi Sa'adah. Penembakan juga terjadi pada November 2023 dan Februari tahun ini.
Jenderal Yahya menegaskan bahwa Houthi dalam siaga penuh untuk mempertahankan wilayahnya. Ia bersumpah akan menggagalkan setiap upaya musuh termasuk Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.